Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali membahas tuntas soal-soal CPNS-TU part yang keempat. Materi yang akan kita bahas kali ini masih seputar kemampuan numerik. Untuk contoh soal yang pertama, ini dia akan kita gunakan sifat-sifat pada matematika. Sifat yang manakah itu? Dia bentuk yang ini ya. A dikali B ditambah dengan A kali C, itu dia bisa sama dengan A dalam kurung B tambah C. Jadi pada matematika itu ada sifat seperti ini teman-teman. Dan sifat inilah yang akan membantu kita menyelesaikan contoh soal pertama. Dalam contoh soal pertama ini bisa kita lihat ada perkalian dan ada penjumlahan. Perkalian itu harus diselesaikan lebih dahulu sebelum menyelesaikan penjumlahan. Berarti ini bisa saya pasangkan seperti ini ya. Nah, setelah dipasangkan seperti ini, saya melihat bahwa ada beberapa bilangan yang pengalinya sama. Seperti 2,7 kali 31, yang bagian kedua juga ada 31 ditambah 3 kali 3,3. Berarti 31 itu bisa saya sebut sebagai A, kemudian 2,7 sebagai B, dan 3,3 sebagai C. Maka hasilnya bisa ditulis seperti ini. 31 dalam kurung 2,7 ditambah 3,3. Kemudian berikutnya kita tambah lagi dengan pola yang kedua. Perhatikan pola yang kedua, mereka sama-sama mengandung unsur 19. Maka 19-nya juga bisa saya kasih keluar. Kemudian dalam kurungnya juga bisa saya gabungkan. 3,3 dengan 2,7. Berarti bisa saya tulis 3,3 tambah 2,7. Nah, yang dalam kurung saya kerja terlebih dahulu. Berarti jadinya 31, 2,7 tambah 3,3 itu dia sama dengan 6. Ditambah 19 dalam kurung ini lagi 3,3 tambah 2,7 hasilnya juga sama dengan 6. Nah, karena kedua variabel sama-sama ada angka 6-nya, berarti bisa saya lakukan cara yang sama. 6 dalam kurung 31 ditambah 19. Berarti 6, 31 tambah 19 itu sama dengan 50. 6 dikali 50 sama dengan 300. Atau jawabannya yang tepat di opsi adalah yang Charlie. Contoh soal berikutnya, dia masih sama seperti sebelumnya ya, masih menggunakan sifat dari bentuk matematika yang ini. A dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B ditambah dengan A kali C. Ini dia berlaku kebalikannya juga. Nah, di sini ada perkalian, pembagian, dan pengurangan. Kita kerjakan perkaliannya terlebih dahulu. Berarti ini saya kasih kurung ya. Oke, nah coba teman-teman perhatikan bagian yang pertama dengan bagian yang ketiga itu sama-sama ada angka 27-nya. Jadi di sini ada angka 27, di sini juga ada angka 27. Berarti bisa saya tulis 27 dalam kurung 56 ditambah 44. Kemudian karena di sini operasi yang mengikuti adalah tanda kurang, saya tulis kurang. Nah, bagian yang kedua, coba dilihat bagian yang kedua dengan bagian yang ketiga itu ada lagi persamaannya teman-teman. Yang sama adalah angka 19 dengan angka 19. Berarti 19-nya bisa juga kita keluarkan. Kita kerja yang dalam kurungnya 62 ditambah 38. Berarti ini 27 dalam kurung 56 tambah 44 itu sama dengan 100. Dikurangi yang bagian kedua jadinya 19, 62 tambah 38 juga jadinya sama dengan 100. Nah, sama-sama ada 100-nya, berarti bisa kita kasih keluar 27 dengan 19. Karena di sini dia pengurangan, berarti di sini saya tulis kurang 19.
Berarti jadinya 100, 27 dikurangi dengan 19 itu dia sama dengan 8. 100 kali 8 sama dengan 800. Jadi jawaban yang tepat di opsi yang alfa. Untuk contoh soal berikutnya masih menggunakan sifat yang sama seperti sebelumnya. Terlebih dahulu kita buat dia menjadi kelompok-kelompok seperti ini ya. Oke, nah setelah kita perhatikan bentuk pertama itu sama dengan bentuk yang ketiga. Sama-sama mengandung angka 36. Maka bisa saya tuliskan menjadi 36 dalam kurung 32 ditambah 28. Karena di sebelah sini adalah tanda kurang, berarti saya tulis kurang. Kemudian pola yang kedua dan pola yang keempat itu dia juga mengandung unsur yang sama, yaitu angka 12. Berarti 12-nya boleh saya keluarkan. Yang tersisa di dalam kurung adalah angka yang berbeda. 35. Karena di sini dia juga adalah pengurangan, berarti sebelah sini dikurang ya. Oke, dikurang 25. Berarti 36, 32 tambah 28 itu sama dengan 60. Dikurang 12 dalam kurung 35 kurang 25 itu sama dengan 10. Nah, kebetulan di soal ini sudah tidak ada lagi angka yang sama, maka bisa langsung kita kerjakan secara manual. 36 kali 6, berarti 6 kali 6, 36, itu sama dengan 216 ditambahkan 0, dikurang 12 kali 10, 120. Berarti 2160 dikurangi 120 berarti hasilnya 2040. Jadi ini semuanya salah ya. Harusnya sebelah sini 2, yang ini juga 2, 2, 2, 2. Jawaban yang tepat di opsi untuk contoh soal ini itu dia adalah yang alfa 2040. Soal berikutnya, sepertiga dari 5/8 kurang 5/6 tambah 1/4 adalah berapa? Nah, saya tulis dulu sepertiga. Dari, berarti itu dia adalah kali. Dalam kurung, ini semuanya yang kita kerjakan lebih dahulu. Jadi dia 5/8 dikurangi dengan 5/6 ditambah 1/4. Berarti sepertiga dikali, nah perhatikan bentuk yang dalam kurung, ketiga bilangan tersebut memiliki penyebut yang berbeda. Maka kita harus samakan penyebutnya dulu. KPK dari 8, 6, dan 4 itu adalah 24. 24 bagi 8 jadinya 3, 3 kali 5 jadinya 15. Dikurangi 24 bagi 6 jadinya 4, 4 kali 5 jadinya 20. Ditambah 24 bagi 4 jadinya 6, 6 kali 1 jadinya 6. Berarti yang tersisa adalah sepertiga dalam kurung 15 kurang 20 itu minus 5. Minus 5 ditambah 1, minus 5 ditambah 6 itu sama dengan positif 1. Jadi dia sepertiga dikali 1/24. 1 kali 1 hasilnya 1. 3 kali 24 itu sama dengan 72. Jadi jawaban yang tepat di opsi adalah yang delta. Contoh soal berikutnya, dia adalah bilangan berpangkat. Untuk menyelesaikan bilangan berpangkat ini, kita tulis dulu hasil perpangkatan dari ketiganya ya. 2 berpangkat 4 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2 dikalikan sebanyak 4 kali. 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16. Dikurang 2 pangkat 3, berarti angka 2 dikalikan sebanyak 3. Hasilnya sama dengan 8, ditambah 2 pangkat 2, hasilnya 4, dikurangi dengan pangkat 1, itu berarti 2
ya, ditambah 2 pangkat 0. Nah, bilangan berpangkat 0 ingat Ki A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. Dikali 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ditambah 3 pangkat 4, berarti angka 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 81 dikurangi 3 pangkat 1, hasilnya 3. Nah, sampai sini teman-teman bisa lihat bahwa ada bentuk perkalian. Maka perkaliannya kita kerjakan terlebih dahulu. 16 dikurang 8 tambah 4 kurang 2 ditambah 1 kali 9 hasilnya 9 tambah 81 kurang 3. 16 kurang 8 jadinya 8, 8 tambah 4 jadinya 12. 12 dikurangi 2 hasilnya 10 ya. Ditambah 9 tambah 81 dikurang 3. 81 tambah 9 jadinya 90. 10 tambah 90 kurang 3. Berarti 90, 100 dikurangi 3. Sama dengan 97. Jawaban yang tepat di opsi yang delta. Contoh soal berikutnya, ini dia adalah bentuk soal pecahan campuran. Pecahan campurannya terlebih dahulu kita ubah menjadi pecahan biasa. 4 kali 5, 20, tambah 1 berarti 21 per 4. 3 kali 1, 3, tambah 5 berarti 5 per 3. Dikurang 2 kali 6, 12, tambah 1, 13 per 6. 4, 3, dan 6 itu dia KPK-nya adalah 12. 12 bagi 4, 3, 21 kali 3 hasilnya 63. 12 bagi 3 jadinya 4, kali 5, 20. 12 bagi 6 jadinya 2 kali 3 hasilnya 26. Berarti ini sama dengan 63 ditambah 20, 83 kurang 26 dibagi 12. 83 kurang 26, berarti 13 kurang 6, hasilnya 7. Di sini yang tersisa adalah 7 ya, 7 kurang 2 berarti 5. 57 per 12, berarti 4. Sebelah sini angka 12-nya, 12 kali 4, 48. Berarti 57 kurang 48. Jadinya 9 ya. 49 per 12. Nah, 49 per 12 ini itu tidak ada di sini. Maka kita sederhanakan. 4-nya tetap ditulis. 9 per 12-nya masing-masing kita bagi 3. 9 bagi 3 hasilnya 3. 12 bagi 3 hasilnya 4. Jadi jawaban yang tepat di opsi yang Charlie. Soal berikutnya, dia menggabungkan 3 bentuk pecahan. Ada desimal, persen, dan pecahan campuran. Semuanya kembali kita jadikan pecahan biasa ya. Berarti 75 per 100, 750 per 100, dikurang 25 per 100, ditambah 5 kali 1, 5, tambah 2 berarti jadinya 7 per 5. Nah, ketiga bilangan tersebut kita samakan penyebutnya pakai penyebut 100. Untuk angka pertama dan kedua dia tetap ya, karena penyebutnya sudah 100. Ditambah, nah coba lihat yang ini, 100 bagi 5 hasilnya 20, 20 kali 7, 140. Berarti 750 kurang 25 itu 725 ditambah 140 per 100. 7 tambah 1, 8, 2 tambah 4, 6, 5 tambah 0 jadinya 5. Berarti 865 per 100 atau sama dengan 8,65. Jawabannya yang tepat di opsi yang alfa. Untuk contoh soal berikutnya, dia menggabungkan antara pecahan campuran dengan operasi perkalian dan pembagian pecahan. Langkah pertama dari penyelesaian soal ini adalah mengubah seluruh bentuk bilangan menjadi pecahan biasa. 2 kali 1, 2,
2 tambah 1, 3. Berarti hasilnya 3 per 2 dikali bentuk yang kedua, yang ini 3 kali 2, 6, tambah 2, 8. Berarti 8 per 3 dibagi 3 kali 4, 12, tambah 3, 15. Berarti 15 per 4. Bentuk yang keempat, 4 kali 5, 20. 20 tambah 4, 24 per 5. Nah, di sini ada tanda pembagian, boleh kita ubah dulu ya. Berarti 3 per 2 kali 8 per 3, karena ini dia pembagian, boleh kita ubah menjadi perkalian. Bilangannya kita balik menjadi 4 per 15. Dikali tetap 24 per 5. Nah, sampai sini ada beberapa bilangan yang bisa langsung kita coret. 4 dengan 2, dia hasilnya sama dengan 2. 3 dengan 3, dia bisa langsung habis ya. Kemudian sudah tidak ada, berarti sisa kita lanjutkan. 8 kali 2, 16 kali 24 per 15 kali 5. 24 kali 16, 4 kali 6, 24, simpan 2, 2 kali 6, 12, tambah 2, 14, 1 kali 4, 4, 1 kali 2, 2, berarti 4, 8, 3, 384 per 15 kali 5, itu sama dengan 75. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa ini dia pasti penyebutnya 75 ya. 75 yang menghasilkan 384. Itu sama dengan 75 kali 5, 375. Berarti di sebelah sini angkanya 5, 384. 384 kurang 375 itu hasilnya 9. Makanya hasilnya adalah 5, 9 per 75. Tapi bentuk yang ini itu dia tidak ada di opsi, perlu kita sederhanakan lagi. Masing-masing kita bagi 3. 5-nya tetap, 9 bagi 3 hasilnya 3, 75 bagi 3 hasilnya 25. Jadi jawabannya yang tepat di opsi adalah yang E. Untuk contoh soal terakhir, dia menggabungkan antara bilangan berpangkat dengan operasi hitung bilangan. Minus 2 berpangkat 4 itu dia sama dengan minus 2 kali minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa pada bilangan negatif yang berpangkat genap, jadi kalau pangkatnya genap, maka hasil akhirnya pasti positif. Dan kalau pangkatnya ganjil, maka hasil akhirnya pasti negatif. Minus 2 berpangkat 4, 4 itu ya genap, berarti nanti hasil akhirnya positif ya. 2 kali 2, 4, kali 2, 8, kali 2, 16. Karena pangkatnya genap, berarti positif. Dikurang dalam kurung, minus 3 berpangkat 5. Di sini 5 itu dia negatif, berarti nanti hasil akhirnya negatif. 3 kali 3, 9, kali 3, 27 kali 3, 81, 81 kali 3 itu 243, ditambah 3 berpangkat 4, itu dia berarti sama dengan yang tadi 81, dikali minus 3 berpangkat 3, nah di sebelah sini dia ganjil, berarti hasilnya minus. 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. Nah, ini bisa saya lanjutkan, 16 ditambah 243, karena minus ketemu minus hasilnya plus. Ditambah, kita kerja terlebih dahulu, 81 kali 27. 7 kali 1, 7, 7 kali 8, 56. 2 kali 1, 2, 8 kali 2 hasilnya 16. 7, 8, 1, 1. Berarti hasilnya minus 2187. Nah, kita kerja terlebih dahulu yang sama-sama positif. Berarti dia 259 ya. Dikurangi 2187. Berarti ini hasil akhirnya nanti negatif
2187 kurang 259. 17 kurang 9 hasilnya 8. Di sebelah sini tersisa angka 7 kurang 5 hasilnya 2. Di sebelah sini 11 kurang 2 9. Di sebelah sini angka 1. Berarti minus 1928. Atau jawaban yang tepat di opsi itu dia yang E. Nah, sekianlah pembahasan soal kita kali ini. Sampai jumpa di part berikutnya. Semangat untuk tetap berlatih. Semoga teman-teman dimudahkan dalam mengikuti tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.